Di sebuah markas rahasia mafia, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Barno yang sedang disandra oleh bos mafia yang ingin mencari keberadaan sosok pembunuh yang telah menghabisi adiknya. Di mana si bos mengaku sudah membunuh anak dan istri dari pembunuh itu, namun menganggap jika hal tersebut tidak sepadan dengan nyawa adiknya. Saat interogasi sedang berlangsung, Barno mengatakan jika sosok temannya itu sudah pasti datang ke tempat ini. Dia memberitahu mereka bahwa orang tersebut akan masuk seperti hantu dan menghabisi mereka semua yang sudah membunuh keluarganya. Dan hal itu terbukti di saat listrik tiba-tiba mati dan orang itu bernama Zauke, dan benar adanya, Zauke dengan mudahnya menghabisi mereka semua. Selesai dengan penjaga di luar, Zauke pun masuk dengan tembakan yang membabi buta. Yang tersisa hanya si bos dan dua orang anggota gengnya. Tentu saja hal itu bukan masalah besar baginya. Si bos yang melarikan diri ditemui anak buahnya yang bernama Ruan. Demi mengambil alih kekuasaan, dia berniat menghabisi si bos dan mengaku jika dirinya orang yang sudah membunuh adiknya si bos. Zauke yang selamat dari ledakan juga datang ke sana untuk membalaskan dendam, di mana Ruan juga yang mengaku sudah menghabisi keluarganya. Dan Zauke pun sadar jika dia sudah diadu domba. Melihat tato pada tangannya, Zauke yang saat ini menjadi targetnya harus menghabisi pria itu dahulu. Tetapi berita pembantaian kepada kelompok mafia tersebut langsung tersebar di televisi dan diduga Zauke adalah tersangka utamanya. Karena bukti kejahatan si bos yang belum terungkap, membuat Zauke harus mendapatkan hukuman 9 tahun penjara. Dan selama itu juga selalu ada orang lain yang berusaha membunuhnya. Okay, you're done here. Get out. 1 bulan setelah kebebasannya, Barno yang saat ini melakukan kampanye untuk pencalonan wali kota baru. Terlihat diintai oleh Ruan yang ingin menghabisinya. Namun hal itu berhasil dihentikan oleh seorang pria yang memakai kostum badut. Karena merasa tidak asing dengan sosok badut itu, Barno pun diam-diam mengikutinya dan ternyata setelah 9 tahun tidak bertemu, mereka mengobrol. Zauke penasaran akan sosok yang ingin membunuh Barno. Di mana Barno tidak mengenal sosok itu. Barno pun meminta Zauke agar ikut kerja bersama kompanyenya. Namun Zauke menolak, mengingat statusnya yang bisa saja mencoreng nama baik sahabatnya. 不是这样，回来帮我。以你的身份，跟我扯上关系，对你不好。 Setibanya di rumah, dia masih mencari sosok yang sudah menghabisi keluarganya. Kini dia menargetkan seorang polisi bernama Suze dan putrinya bernama Ling. Maka dari itu, dia menjadi badut untuk mendekati anaknya. Dan terlihat mereka pun langsung akrab, bahkan Ling meminta Zauke untuk datang ke acara sekolah sebagai wali pengganti orang tuanya.
真了，先生叔叔，要不明天的亲子课你陪我来，我的抛弃节目就表演不了了。玲玲，玲玲，你干嘛呢？洛伊来了，我得回家了。我们说定了。Saat itu, Ling pulang karena jemputannya datang. Namun Zoke melihat seorang pria di motor yang memiliki tato pada tangannya. Dan menyadari Ling yang sedang dalam bahaya langsung menyelamatkannya dan memeriksa tangan si pria itu. 回家，不是跟你说了吗？不要跟陌生人说话，你怎么不听呢？先生叔叔是好人。什么好人？ Di tempat lain, Ruan yang mengambil alih bisnis setelah menghabisi si bos, saat ini menginterogasi seseorang yang diduga memiliki flash disk berisi bukti kejahatannya. Di mana pria yang bernama Gauzi itu terus mendesak orang tersebut agar buka mulut sehingga si Sandra terpaksa memberitahukan posisi flash disk itu yang tersimpan dalam boneka beruang. Esoknya Gauji bersama geng lantas mendatangi kediaman Ling yang rupanya menyimpan boneka itu. Karena tidak menemukannya, dia pun menginterogasi asisten rumah tangga dan setelah mendapatkan jawaban, dia pun membunuhnya. Salah satu dari mereka menemukan tablet yang menampilkan lokasi keberadaan Ling saat ini. Ling yang sedang mengikuti acara sekolah merasa sedih karena teman sekelasnya didampingi oleh orang tua. Dia pun diejek oleh temannya karena tidak didampingi oleh siapapun. Dan tak lama, Zoke datang langsung menampilkan trik badut. Di tengah pertunjukan, datang dua orang polisi yang mengaku rekan Zuze, di mana mereka diutus untuk menjemput Ling. Zoke yang melihat polisi itu memiliki tato angka pada bagian tangan, menyadari jika orang itu ada kaitannya dengan sosok yang menghabisi keluarganya. Setelah membuat polisi tak sadarkan diri, Zoke terlihat heran karena pergelangan tangan mereka yang memiliki tato. Namun karena belum tahu tujuannya mendekati Ling, dia tidak punya pilihan selain mengamankannya terlebih dahulu. Di mana dia dihadang anak buah Ruan yang berusaha menghentikannya. Gauji yang menyadari Zoke kabur menggunakan taksi, segera mengejarnya. Dia mencoba menyeretnya ke tepi jalan demi mendapatkan Ling dan akhirnya akibat kejadian itu, mobil Zoke mengalami kebocoran yang membuatnya harus berjalan kaki. Dia meminta Ling untuk ikut bersama ke tempat ramai untuk menghindari mereka yang mengincarnya saat ini. Dengan perlahan, Zoke mulai merubah penampilannya agar dapat mengelabui mereka yang mengejarnya. Melihat salah satu dari mereka memiliki tato itu, dengan cepat membawanya untuk diinterogasi. Dia yang penasaran tentang tato itu akhirnya mengetahui jika hal itu sebagai tanda anggota dalam organisasi. Dia pun mengatakan hanya menginginkan sesuatu yang dimiliki anak tersebut. 为什么要抓他？他身上有我老大想要的东西。你老大是谁？我没见过。 Karena polisi mulai berdatangan, Zoke membawa Ling pergi dari sana. Namun di tengah perlarian, dia dihadang polisi wanita bernama Nan, berniat menangkapnya. Dan mereka terlibat perkelahian dengan Ling yang memintanya agar berhenti karena mengenal polisi wanita itu. 不要伤害楠楠姐姐，她是我爸爸的同事。放开玲玲！ Karena gagal melakukan penangkapan, Nan bersama asistennya langsung melaporkan hal itu kepada atasannya.
Mana si asisten mendapatkan petunjuk mengenai Zoke yang akrab dengan Ling sekaligus penjahat yang ditangkap Suze, membuatnya curiga jika aksi penculikan ini merupakan bentuk balas dendam. 他肯定是以前薛德警长抓过的犯人，帮走薛灵。 Bukan hanya itu, Nan juga bilang bahwa sebagian polisi yang ikut melakukan pengejaran sama sekali tidak dikenali olehnya. Ia merasa curiga jika mereka hanyalah polisi gadungan yang juga mengincar Ling. Mengetahui hal itu, atasan meminta agar kasus ini tidak bocor ke media massa karena bisa mencoreng nama baik mereka. 一係咧，你等拜睇那靠那卡嚟那，普羅話萬站面盤埋啲緊了當，呀，上空三米外望在叫緊同安空當亂撈。 Sementara itu, Zoke yang sudah tiba di rumah malah dianggap sebagai penculik setelah mendengar kabar dari berita. Ia menjelaskan jika penjahat yang sebenarnya adalah orang yang mengincar Ling saat ini. Dan dia pun jujur terkait dirinya yang mencari keberadaan penjahat yang sudah menghabisi keluarganya. 我可以告诉你，我一直在找一个人，他害死了我的家人，他手上。 Mendengar hal itu, Ling menyarankan agar meminta bantuan ayahnya. Namun karena saat ini Suze berada di luar kota, hal itu sulit untuk dilakukan. Dan karena mengetahui penjahat ingin mendapatkan sesuatu dari dirinya, ia yang tidak tahu apapun langsung memperlihatkan semua barang yang dibawa di dalam tasnya. 这是我妈妈留给我的，她说怕走丢。 Melihat jam tangan Ling yang merupakan sinyal GPS, Zoke yang menyadari jika saat ini Gauji bersama antek-anteknya sudah tahu keberadaan mereka. Dia pun mengantarkan Ling ke ruangan rahasia, sementara dirinya dengan santai menunggu kemunculan para penjahat. 找出来！什么那个？有没有看到一个穿西装带着小女孩的人？快看！你他妈聋了？有没有看到？ Selesai mengalahkan mereka semua dengan mudah, Zoke dihampiri Gauzi yang mengajaknya duel secara jantan. Akan tetapi, di sana, Zoke mengikat Gauji pada kursi yang diberi listrik bertegangan tinggi. Ia memaksanya agar membuka suara terkait keberadaan bos organisasi kejahatan mereka. Sampai akhirnya mendapatkan sedikit petunjuk karena rupanya Gauji bersama rekannya yang lain hanya tahu jika nama bosnya adalah R. 大是谁啊？我们只知道，他叫电视好看吗？出了点小意外，走吧。 Nan bersama beberapa anggota kepolisian yang menyisir area itu mendengar suara teriakan dari salah satu bangunan. Sehingga tidak buang waktu, mereka segera memeriksa tempat tersebut, di mana si asisten menemukan para geng terikat di dalam ruangan kamar mandi. Sementara itu, Zoke bersama Ling yang lebih dulu meninggalkan lokasi, kini tiba di sebuah tempat yang akan menjadi persembunyian mereka. Sedangkan Gauji yang diketahui gagal menjalankan misi harus mendapatkan hukuman dari si bos. 凌完了，嘅被拍群ได้。 Setelah ruangan siap digunakan, Ling dengan baik hati mengobati Zoke yang mendapatkan sedikit luka gores pada wajahnya. Dia juga memberikan 2 boneka yang selalu dibawanya setiap hari, mengingat perkataan Gauzi yang mengatakan jika R menginginkan sebuah flashdisk yang ada di dalam boneka itu. Sehingga Zoke mengamankannya saat itu juga. 你干嘛要弄坏它？这个就是他们要找的东西。 Di kantor polisi, Suze yang sudah kembali datang lantas melakukan rapat terkait Zoke, di mana dia rupanya merupakan mantan agen rahasia terhebat di dunia. Tak heran jika sosok itu hebat dalam menyusup dan memiliki kualitas tempur militer yang tinggi, karena pernah mengikuti pelatihan rahasia paling kejam di luar negeri. Mengenai kasus penangkapan Zoke 9 tahun lalu, Suze mendapat laporan dari seseorang dan berhasil menangkapnya dengan mudah. Sedangkan para pejabat yang memiliki tato angka pada bagian tangannya, mereka adalah anggota dari sosok R.
Dia merupakan mantan anak buah si bos mafia yang dihabisi R demi mengambil alih kekuasaannya. 我話萬在魯蘭間拜呀了那，後拜話ทุกคนต้องแลนปีคดีนี้ก่อน Esok harinya setelah melihat isi dari flashdisk itu, Zoke mengantarkan Ling untuk menaiki biang lala. Sementara dirinya segera menuju ke area lain untuk menggali informasi terkait keberadaan Ruan. Di mana si bos pemilik tempat itu mengatakan jika R sedang mempersiapkan pesanan narkoboy di salah satu pabrik dekat dermaga. Sehingga Zoke menyuruhnya untuk melaporkan hal itu kepada pihak polisi. Berkat laporan itu, pihak polisi berhasil memberantas satu pabrik pembuatan bubuk haram. Mana Ruan yang tentu saja menjadi emosi karena mengalami kerugian yang besar, sehingga pemilik tempat yang membocorkan masalah langsung diberikan hukuman. Polisi yang sadar jika Zoke, orang yang memberantas kasus semalam, dibuat penasaran apa tujuan anggota R ingin mendapatkan Ling. Hingga Zuze akhirnya memberitahu jika masalah ini bukan bentuk balas dendam kepadanya, melainkan untuk mendapatkan flashdisk berisi kejahatan organisasi, karena dulu dirinya memiliki seorang mata-mata namun sayangnya ketahuan saat sudah memberikan flashdisk tersebut. 继续追捕周可可儿。干活去。 Setelah rapat selesai, Zuze mendapat telepon dari putrinya. Dia mendengar jika kabarnya baik-baik saja, karena selalu dijaga oleh Zoke. Menyuruhnya agar menunggu jemputan, namun Zoke yang menyadari hal itu segera membawa Ling pergi dan menghubungi Zuze untuk mengajaknya ketemu nanti malam. 晚上12点，飞起码头，你一个人来。 Sesuai kesepakatan, mereka berdua akhirnya bertemu di sebuah dermaga, di mana di sana Zuze memberikan informasi terkait Ruan yang rupanya merupakan mantan prajurit bayaran. Di mana Zoke yang sudah lebih tahu lokasi sosok tersebut, memberitahu jika tempat itu terlihat seperti pabrik pembuatan manekin. Namun pada kenyataannya merupakan pusat pengelolaan narkoboy. 实际是一个毒品基地，里面大概30人左右。明天凌晨2点，他们会去验货。你早就知道了。凌晨1点在那碰面，不要擅自行动。 Tanpa buang waktu, Zoke sendirian pergi ke sana, yang mana setibanya dia disambut sebuah granat dan dikepung oleh Ruan bersama gengnya. Dia yang berhasil lolos dari ledakan memancing mereka masuk ke salah satu ruangan dan mulai menghabisi. Setelah anak buahnya terbantai, Ruan menceritakan masa lalunya yang ternyata juga pernah mengikuti pelatihan rahasia. Namun sayangnya, pada sesi latihan tingkat rendah, dia kalah telak dari Zoke, sehingga dikeluarkan karena mengalami pincang. Dan tato di bagian tangannya sekedar tanda agar Ruan terus ingat Zoke yang telah menyebabkannya seperti ini. น่าเสียดายวันนั้นแกไม่อยู่ด้วยไม่งั้นแกกับลูกเมียจะได้ตายไปด้วยกันเลย Zoke yang mendengar ocehan Ruan yang senang karena menghabisi keluarganya, dia yang semakin emosi segera menghajarnya. Namun di waktu yang sama, Zuze datang ke sana dan meminta agar masalah ini diserahkan kepada pihak polisi, sehingga Zoke tidak jadi menuntaskan balas dendamnya. 这里交给我来处理。明天来接玲玲，提出再给你。 Esok harinya, Zoke yang baru terbangun diajak Ling untuk mampir ke sebuah taman bermain, sebelum diantarkan kepada ayahnya. Dengan kostum badutnya, dia menghabiskan hari terakhir dengan kebahagiaan. Dan setibanya Zuze di tempat itu membuat Zoke dilema karena perpisahan mereka. 全面对软号犯罪集团进行调查了。玲玲，我们回家吧。 Melihat orang yang mencurigakan dari balik kaca cembung, Zoke mengikutinya hingga masuk ke kamar mandi dan memeriksa isi ruangan hingga bertemu dengan sosok itu. Dan setelah berhasil dihabisi, Zoke dibuat terkejut
saat melihat Ruan yang tidak diamankan oleh pihak polisi. Karena ternyata sosok yang diinterogasi oleh Ruan waktu itu adalah Zuze, sehingga setelah mereka dihabisi, Ruan menceritakan fakta di balik ledakan yang menimpa keluarga Zoke sebenarnya, di mana hal itu atas dasar perintah dari Barno yang menganggap Zoke penghalang dari bisnis narkoba yang ingin dijalankan. Bahkan dia memanfaatkannya untuk menghabisi bos mafia sekaligus menjebloskannya ke dalam penjara. Dengan rasa kecewa, Zoke yang baru menyadari akan hal itu segera menghajar Ruan hingga mati. Sedangkan Zuze kini berhasil menemukan flashdisknya. Dia dihampiri Nan yang ternyata sudah curiga gara-gara Zuze dari awal. Namun di tengah perdebatan, sebuah mobil seketika menghampiri mereka dan menculik Ling serta ayahnya. Menyadari Ling dalam bahaya, Zoke segera bergegas demi mencari kebenaran. Namun baru saja akan menaiki taksi, dia malah dihadang oleh Nan. Merasa tidak memiliki waktu lagi, Zoke pun memberikan perlawanan sampai akhirnya tahu alasan Nan yang ingin meminta kerjasama demi menyelamatkan Ling yang diculik. 现在警长和薛灵已经被带走了，你跟警方合作，我们一起救出他们。中啊！你已经被包围了，放下枪！ Karena tidak percaya siapapun, Zoke akhirnya meninggalkan Nan dengan sebuah bom yang dapat meledak jika sering bergerak. Dia berencana akan menyelamatkan Ling seorang diri tanpa bantuan dari pihak polisi. Dan saat menghubungi Barno, dirinya diminta agar memberikan flashdisk cadangan ke lokasi tragedi 9 tahun yang lalu. 他们人在哪儿9年前的老地方，别忘了带上你的 U 盘备份。Sebelum pergi, Zoke berziarah ke makam istrinya. Dia menceritakan jika kini anaknya sudah berumur 9 tahun, yang rupanya waktu ledakan itu ditemukan selamat, karena dilindungi oleh meja. Dan setelah bebas dari penjara, Zoke akhirnya bisa kembali bertemu dengan putrinya Ling. Karena Zuze hanyalah orang yang mengadopsinya dari panti asuhan. Setibanya di lokasi, Zoke mulai menghabisi anak buah Barno yang sedang berjaga. Dengan kemampuan yang dimilikinya, tentu saja dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Hingga saat tiba di atas, Zoke dihampiri wanita yang ahli dalam menggunakan pisau. Sesampainya di ruangan si Barno, Zoke memberikan flashdisk yang diinginkannya. Namun saat meminta Ling untuk dibebaskan, Barno memancing amarahnya, sehingga dengan cepat, Zoke segera menghampiri Ling untuk menenangkannya. Dia menyuruhnya agar jangan bergerak demi bisa melepaskan bom pada tangannya. Namun saat itu, Barno kembali bangkit dan menusuknya dari belakang. Dan dia berlari setelah menekan tombol pemicu ledakan. Tetapi setelah semuanya berakhir, Ling yang belum tahu jika orang yang bersamanya saat ini adalah ayahnya, lantas menangis.
karena sudah tidak memiliki keluarga, sehingga Zoke merasa bersalah. Untuk menebus kesalahannya itu, Zoke berjanji akan selalu ada di sampingnya. Tapi apa yang terjadi? 你回家，不要怕。 Saat sakaratul maut, Ling melihat bayi dalam foto memiliki tanda lahir sepertinya. Akhirnya menyadari jika dia adalah anak dalam foto itu. Dan untuk pertama dan terakhir kalinya, Zoke mendengar ucapan Ling yang memanggilnya dengan sebutan ayah. Nan yang baru saja datang memperlihatkan flash disk berisi bukti kejahatan yang dilakukan oleh Luan. Dia mengatakan jika Zoke sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Dan dia pun berusaha menegakkan keadilan. Namun karena semua sudah terlambat, si atasan pun hanya bisa merasa bersalah. Dan film pun tamat.